Ayo adik-adik, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, jangan lupa siapin persembahannya ya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih bisa beribadah di sekolah minggu secara online. Biarlah teman-teman sekolah minggu rajin beribadah dan takut sama Tuhan. Berilah kami kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Berilah mereka kesabaran dan hikmat dan kesehatan. Kami juga berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru ke sekolah minggu kami. Dan supaya jiwa-jiwa lama tetap setia. Itulah doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Yuk kita mau siapin hati kita, pikiran kita buat datang sama Tuhan di ibadah hari Minggu hari ini. Amin. 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 Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin jamah kami dan juga Engkau urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan sama Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta.
adik-adik semua, yuk kita mau katakan sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau Allah yang setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kami mau menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau selalu setia. Haleluya. 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 Ya, semua adik-adik yang di rumah, semua sembah Tuhan. Semua tinggikan namanya. Semua menyembahnya. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, penuhi kami. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Bapa, lindungi bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, sembuhkan dari COVID-19, sehingga kami dapat beribadah bersama kakak-kakak sekolah minggu. Berkati kami dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang siap puji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kayaknya suaranya kurang kecil nih. Sekali lagi haleluya.
firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau naikin satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan dari awal. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi kami, urapi Kameri yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ayo, luar biasa ya. Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan loh. Dahsyat, Kameri senang loh. Kalian penuh dengan sukacita loh. Tadi memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Dahsyat, TOP BGT hari ini ya. Luar biasa. Oke, sebentar kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Kameri minta, siapkan dulu Alkitabnya ya. Ayo, makanannya ditaruh dulu ya. Ya. Setelah siapkan Alkitab ya, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, untuk bersama-sama di dalam ibadah online. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau berikan telinga rohani kami Tuhan, telinga seorang murid, sehingga kami boleh mendengar, mencerna setiap firman yang ditabur. Tuhan Yesus, urapi firman yang ditabur ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, biarlah segala kuasa-kuasa iblis, si jahat apapun itu Tuhan, yang mencoba untuk menghancurkan ibadah kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Yes. Nah, kisah hari ini Kameri ambil dari Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan 30 ya. Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan 30. Kisah ini kakak ceritakan tentang seorang bapak yang bernama Yakub. Kalian mungkin ingat Yakub. Sering kita dengar dia adalah seorang penipu, berbohong. Kenapa? Kalian ingat? Ayo, ingat gak? Bagaimana dulu Yakub membohongi papanya, Papa Ishak, demi hak kesulungan. Bagaimana dulu Yakub berbohong untuk mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya menjadi miliknya Esau kakaknya, dengan menukar dengan semangkok sup kacang merah. Luar biasa ya, suka berbohong. Tuhan gak suka ya. Nah, karena si Yakub ini takut kepada kakaknya bernama Esau, maka Yakub pergi
ke tempat yang jauh banget. Di mana itu? Dia pergi ke Bani Timur. Bani Timur itu jauh banget, perjalanannya jauh banget. Kenapa? Supaya bisa menghindari kakaknya yang bernama Esau. Oke, setelah itu dia berjalan jauh. Kemana dia pergi? Dia pergi ke rumah saudara ibunya, ya, ke rumah omnya, yaitu Om Laban. Ketika dalam perjalanan ke sana, wah jauh banget ya. Lalu tiba-tiba dia lihat nih, ada padang yang lebar banget, gede banget. Dia lihat sekelilingnya. Ternyata di sekeliling itu ada apa adik-adik? Ada sumur. Sumur yang gede banget. Tapi sumur itu mulutnya, atasnya itu ditutup dengan batu. Dalamnya ada airnya, bukan kosong, ya. Tetapi sumur air di sumur itu bisa dipakai untuk memberi minum domba-domba. Ketika Yakub lewat di sana, sumur itu tertutup dengan batu. Dia lihat di sekelilingnya sana, wah, ada 3 gerombolan domba-domba, ya. Wah, dombanya banyak banget ya. Ternyata ketika dia lihat di sana dombanya banget, ternyata ada gembalanya juga adik-adik. Ada gembala dombanya juga. Ketika bertemu dengan gembala dombanya itu, Yakub berkata, Pak, kamu kenal gak sama yang namanya Laban, cucunya Nahor? Aku kenal cucunya Nahor. Aku kenal. Bapak satunya lagi ditanya, Pak, kamu kenal gak, Pak? Aku kenal dengan Laban, cucunya Nahor. Lihat. Tiba-tiba adik-adik, dari jauh datanglah seorang perempuan yang mukanya cantik banget. Dari jauh datang seorang perempuan. Ternyata yang datang itu namanya Rahel. Nah, Rahel itu, kalian tahu adik-adik, menggembalakan domba juga. Lalu gembala-gembala yang tadi itu bilang, Pak, itu loh yang datang kemari. Itu anaknya Laban. Hah, yang mana? Itu Pak, yang menuju kemari Pak. Wah. Lalu kemudian Rahel berjalan mendekati mereka bersama dengan kawanan dombanya. Ketika mulai mendekat, lalu kemudian si Bapak Yakub ini mulai membuka batu yang ada di tutup sumur tadi. Ngapain dibuka? Ayo. Mau ambilin air. Untuk apa airnya? Airnya dari sumur itu diambil untuk memberi minum domba-domba yang digembalakan oleh Rahel. Oh iya, aku anaknya Bapak Laban. Lalu kemudian, kamu siapa? Aku. Nah, lalu dengan malu-malu Rahel bertanya, kamu siapa? Aku adalah Yakub. Aku adalah anak Ribka. Ribka itu adalah saudara daripada papamu. Wah, lalu karena senang banget Yakub bertemu dengan saudaranya, Yakub menangis dengan keras. Ketika Yakub menangis dengan keras, dia senang. Nangisnya itu bukan nangis sedih, bukan, tetapi nangis dengan senang, nangis sukacita. Ketika menangis, dipeluknya lah Rahel, ya. Ketika dipeluk Rahel, apa yang terjadi? Rahel merasakan saudaranya. Pulang cepet-cepet Rahel. Papa, ini saudaramu Yakub, ya. Ketika sampai di rumah, dibawalah masuk ke dalam rumah Bapak Laban untuk mendapatkan anak. Dan bagaimana Yakub bekerja untuk mendapatkan anak-anak Laban, ya. Yuk, kita akan lihat video berikut ini. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya
ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, dan Asher. Isakar
dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang Kak Mary akan kasih tahu apa sih pesan firman Tuhan hari ini. Yang kedua, biarlah kalian dan Kak Mary kita menjaga kehidupan kita, menjaga perbuatan kita. Yang ketiga, pesan firman Tuhan hari ini adalah biarlah Kak Mary dan kalian menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang ayo siapkan Alkitabnya. Kita buka ayat hafalan hari ini. Sudah selesai ya baca firman Tuhan ayat hafalan hari ini ya. Oke, baik. Saatnya kuis. 1. Hafalkan dan videokan ayat hafalan hari ini. 2. Siapakah dua orang anak Laban? 3. Siapakah anak Laban yang bertemu pertama kali dengan Yakub? Kirimkan seperti biasa ke WA ya. 08777 111 7328. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita sudah selesai firman Tuhan hari ini, baiklah Kak Mary akan berdoa. Kita sama-sama tutup matanya, lipat tangannya yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai firman Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang hamba-Mu tabur tidaklah kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah terus Engkau yang menuntun langkah kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, jadikan kami anak-anak yang hidup seturut dengan firman Tuhan, biarlah kami terus menjaga kehidupan kami, perbuatan kami. Bapa, terima kasih, biarlah kasih karunia Allah terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa